membahas gambaran epidemiologi dari penyakit campak ini. Gambaran epidemiologi ini terbagi atas 3, yaitu mencakup orang, waktu, dan tempat. Kita mulai dari orang terlebih dahulu. Yang pertama adalah vaksinasi. Vaksinasi, dalam kasus ini MCV, adalah alat terpenting untuk mencegah penyakit ini. Namun, cakupan vaksinasi mengalami penurunan di banyak negara, terutama di negara-negara kecil dan berpenghasilan rendah, karena sejumlah faktor, termasuk pandemi COVID-19. Studi menunjukkan bahwa 71 hingga 91% kasus campak tidak menerima 1 dosis vaksin MCV. Lalu kedua ada demografi. Data menunjukkan bahwa kelompok sosial yang memiliki akses lebih rendah terhadap layanan dan informasi kesehatan memiliki tingkat vaksinasi yang lebih rendah. Risiko campak meningkat di komunitas-komunitas ini. Yang kedua adalah tempat, yang dimulai dengan negara berpenghasilan rendah dan menengah. Penelitian menunjukkan bahwa 82% penelitian campak berasal dari wilayah Afrika, dengan negara-negara seperti Ethiopia, India, dan Nigeria menjadi fokus utama. Di Afrika sendiri, tingkat vaksinasi MCV telah menurun secara signifikan selama era COVID-19. Lalu ada wilayah urban versus rural. Daerah perkotaan memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dibandingkan daerah pedesaan. Namun pada beberapa kasus, campak dapat menyebar lebih cepat jika populasinya tersebar di kota-kota besar. Yang ketiga adalah waktu, yang dimulai dengan tren jangka panjang. Sebelum pandemi COVID-19, cakupan vaksinasi MCV global berkisar antara 84 dan 86%. Namun, pada tahun 2020, WHO melaporkan bahwa sekitar 22,7 juta anak tidak mendapatkan vaksinasi karena kurangnya layanan kesehatan selama wabah ini. Lalu ada periode pandemi. Selama pandemi COVID-19, banyak program vaksinasi yang terpaksa dihentikan atau ditunda. Tinjauan sistematis menemukan bahwa tingkat vaksinasi MCV menurun rata-rata 10,8% selama wabah. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kasus campak di berbagai daerah. Lalu ada pemulihan pasca pandemi. Setelah pemulihan awal dari COVID-19, upaya untuk meningkatkan cakupan vaksinasi menjadi prioritas global. WHO dan UNICEF telah mengidentifikasi perlunya mencapai cakupan setidaknya 95% untuk mencapai kekebalan kelompok dan mencegah wabah di masa depan. Selanjutnya yaitu definisi dari penyakit campak. Penyakit campak, measles, merupakan penyakit yang sangat menular disebabkan oleh virus measles yang termasuk genus Morbillivirus, famili Paramyxoviridae, dan termasuk golongan virus RNA ribonucleic. Selanjutnya yaitu etiologi penyakit campak. Penyakit campak disebabkan oleh virus campak yang termasuk di dalam famili Paramyxovirus. Virus campak sangat sensitif terhadap ether, cahaya, dan trypsin. Virus mempunyai jangka waktu hidup yang pendek, short survival time, yaitu kurang dari 2 jam. Manifestasi klinis pada penyakit campak. Masa inkubasi campak berlangsung sekitar 10 hari. Campak dengan gejala khas memiliki 3 tahapan gejala klinis yang muncul seiring berkembangnya penyakit, yaitu stadium prodromal, erupsi, dan penyembuhan. Yang pertama, stadium prodromal berlangsung selama 2-4 hari dengan gejala berupa demam yang disertai batuk, pilek, tenggorokan memerah, nyeri saat menelan, sariawan, dan mata merah. Gejala khas yang disebut bercak koplik berupa bintik-bintik muncul di bagian dalam pipi, tepat di depan gigi geraham ketiga. Selanjutnya pada stadium erupsi, bercak merah makul papular mulai terlihat pada hari ke-5 atau ke-6 dan muncul dari batas rambut di belakang telinga, kemudian menyebar ke wajah, leher, dan anggota tubuh. Yang terakhir, stadium penyembuhan terjadi setelah 3 hari sejak munculnya ruam, di mana ruam mulai berkurang sesuai dengan urutan kemunculannya, berubah menjadi hitam, mengelupas, dan hilang dalam waktu 1-2 minggu. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu rantai penularan penyakit campak. Baik, pada rantai penularan penyakit campak dimulai dengan transmisi virus melalui udara yang terkontaminasi droplet dari penderita yang batuk atau bersin. Virus ini sangat menular dan dapat menyebar melalui kontak langsung dengan penderita atau melalui udara di lingkungan sekitar. Penularan dapat terjadi sejak 4 hari sebelum ruam muncul hingga 4 hari setelah ruam terlihat. Dalam lingkungan yang padat dan berisiko tinggi, satu kasus campak dapat menulari banyak orang, terutama pada anak-anak yang belum memiliki kekebalan tubuh.
Baik, penjelasan selanjutnya yaitu bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit campak. Pertama, pencegahan. Upaya pencegahan yang paling efektif adalah imunisasi campak. Imunisasi ini diberikan pada anak usia 9 bulan untuk membentuk kekebalan terhadap virus campak sebelum infeksi alami terjadi. Selain itu, upaya karantina dan isolasi bagi penderita penting untuk mencegah penularan lebih lanjut. Kedua, penanggulangan. Penanggulangan campak juga mencakup promosi kesehatan mengenai pentingnya imunisasi, pengawasan terhadap kontak penderita, serta peningkatan sistem ventilasi dan pencahayaan di rumah untuk mengurangi risiko penyebaran virus di lingkungan.